Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Husnul Hatimah dengan NIM 21231144 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi impuls dan momentum. Apa sih momentum dan impuls itu? Momentum adalah hasil kali dari massa dengan kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor. Rumus dari momentum adalah P sama dengan M kali V, yaitu P adalah momentum dengan satuan kilogram per meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Impuls adalah hasil kali suatu gaya yang bekerja dalam waktu singkat dan menyebabkan suatu perubahan momentum. Rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T. I adalah impuls dengan satuan newton per sekon, F adalah gaya dengan satuan newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum terdapat pada hukum Newton kedua yang berbunyi, gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Kita lanjut pada penerapan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan palu. Palu terbuat dari besi, bertujuan agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Oleh karena itu, paku yang ditancapkan tertanam lebih dalam. Yang kedua, peluncuran roket. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas menuju atmosfer bumi. Hal ini dapat dilakukan karena adanya gaya dorong dari mesin roket yang bekerja berdasarkan perubahan momentum yang diberikan oleh roket. Pada saat roket sedang bergerak akan berlaku hukum kekekalan momentum. Pada saat belum dinyalakan, momentum roket adalah 0. Apabila telah dinyalakan, pancaran gas mendapatkan momentum yang arahnya ke bawah, oleh karena itu momentum bersifat kekal. Yang ketiga, sarung tinju. Sarung tinju yang digunakan petinju berfungsi untuk perlama kerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Maka gaya impuls yang bekerja semakin kecil. Semakin kecil gaya impuls yang bekerja, semakin berkurang rasa sakit yang dirasakan lawan. Yang keempat, air safety bag atau kantong udara. Digunakan untuk memperkecil gaya akibat tumbukan yang terjadi pada saat tabrakan. Kantong udara tersebut dipasang pada mobil yang dirancang untuk keluar dan mengembang secara otomatis saat terjadi tabrakan. Kantong udara dapat meminimalkan gaya terhadap benda yang bertumbukan. Yang kelima, penggunaan helm. Bagian dalam helm terbuat dari bahan yang lunak. Hal tersebut berguna untuk memperlama bekerjanya gaya impuls, sehingga saat terjadi kecelakaan, kepala kita tidak terbentur lebih keras. Itulah 5 penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!